diciptakan, saudaraku. Lagu ini diciptakan ketika Tuhan marah sama bangsa Israel. Ketika mereka menyembah kambing yang mereka bikin dari emas dan mereka menyembahnya. Dan Tuhan berjanji akan menghancurkan bangsa Israel. Tapi Musa bersyafaat, Musa menawar kepada Tuhan, janganlah kau lakukan itu. Dan Tuhan katakan, biarlah kalian berjalan, dan aku akan mengutus malaikatku berjalan di depanmu. Tapi Musa tidak mau ditawar, saudara. Dia berkata kepada Tuhan, aku gak akan mau pergi, Tuhan, kalau bukan kau yang berjalan bersama denganku. Ini adalah lagu di mana hati Musa begitu rindu sama Tuhan. Dia tidak mau berjalan sendiri, bahkan dia tidak mau ketika malaikat Tuhan yang berjalan di depan mereka. Dia hanya mau suatu pribadi yang berjalan di depannya. Biarlah itu kita minta kepada Tuhan. Berjalanlah kau di depan kami, Tuhan. Bila kau bersamaku, ku tak mau berjalan. Katakan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu melangkah dalam roh, berjalan dalam roh. Katakan, ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dan berjalanlah denganku. Bila kami gak mau berjalan tanpa Engkau, Bapa. Kami kau melangkah di depan kami. Kami tidak mau yang lain membimbing kami. Kami hanya mau Engkau yang membimbing kami sampai kami masuk ke tanah perjanjian yang Kau janjikan, menjadi tempat kemenangan kami. Kami mau menerima itu bersama dengan Engkau, Tuhan. Bimbing langkahku, bimbing langkahku setiap yes. Ku perlu Kau, Tuhan. Sekali lagi katakan, bila Kau. Katakan kepada Tuhan dengan hati yang tulus, Tuhan, aku gak mau melangkah. Aku gak mau yang lain, Tuhan. Aku gak mau yang lain. Aku hanya mau Engkau yang membimbing langkahku. Yesus, Tuhan, dengan kasih. Katakan, bimbing langkahku setiap. Berjalanlah denganku.
kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Katakan, keindahanmu mengundang dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu mengubahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Kami bersyukur kami mengenal Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami memanggil Engkau Bapa kami. Kami bersyukur kami bisa ada di sini karena Engkau memilih kami Tuhan. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang semuanya itu tanpa sepengetahuan-Mu Tuhan. Kami mau katakan kami hanya mencintai-Mu Tuhan, bahwa kami itu terus melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu untuk Kau menjamah kami Tuhan, Kau melawat kami. Keindahanmu mengubahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu menguncangkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, Kau mutiara, Yesus Tuhan, keindahanmu dalam nama Yesus Tuhan. Engkau termulia, di mataku, di mataku Engkau Kami bangga Tuhan menjadi anak Tuhan. Sekalipun dunia berkata yang lain, dunia mencoba untuk menaruh suatu kebingungan bagi kami, tapi kecintaan kami, kasih sayang yang sudah Kau berikan bagi kami Tuhan, itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Biarlah kami terus memegang Engkau Tuhan. Biarlah kami terus merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di tangan-Mu yang kuat Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, kami mendengarkan, kami rindu untuk kami ingin mendengarkan suara-Mu.
Berbicaralah Engkau Tuhan kepada semua anak-anak-Mu. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah Kau Tuhan. Kami tahu memang akhir-akhir ini Tuhan Yesus banyak penyesat-penyesat. Kau sudah berkata bahwa akan ada serigala yang berbulu domba yang ingin coba menyesatkan anak-anak-Mu Tuhan. Tapi kami berdiri bersama dengan Tuhan. Kami akan terus teguh bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Bahwa Engkaulah yang memberikan keselamatan. Engkau yang memberikan keselamatan. Engkau yang memberikan keselamatan bagi kami di dalam nama Yesus Tuhan. Tidak ada jalan yang lain menuju keselamatan. Tidak ada jalan lain menuju ke sorga. Hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Kebaikan agamawi itu tidak bisa membawa kami masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi darah-Mu lah yang membawa kami untuk kami bisa berkata ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kuatkan setiap kami, sembuhkan kami Bapa. Lepaskan kami dari segala keterikatan yang menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga ketika firman-Mu diberitakan, itu bertumbuh, berakar dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk saudaraku. Cek. Ya, thank you, terima kasih Kak. Shalom. Shalom saudaraku. Ya, kita bersyukur kita ada di sini karena Tuhan. Amin. Sama-sama katakan saya ada di sini karena Tuhan. Amin. Bukan karena apapun saudaraku. Kau ada di sini itu karena Tuhan yang mengizinkannya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema di luar Yesus tidak ada keselamatan. Amin. Ini sangat penting saudaraku, saya harap kita mencatatnya dengan baik dan dengarkan dengan baik. Karena akhir-akhir zaman ini akan banyak penyesat-penyesat. Betul saudaraku ya? Akhir zaman ini akan makin banyak penyesat-penyesat. Tuhan sudah mengatakan itu. Ya. Orang mau bilang apapun tentang keselamatan, yang pasti keselamatan itu hanya datang dari Yesus Kristus Tuhan. Amin. Katakan kiri kananmu, keselamatan hanya dari Yesus. Amin. Jangan bilangnya itu yang serius lah. Bilang keselamatan, kerajaan surga datangnya dari Yesus. Amin. Amin saudaraku. Tuhan Yesus, kita baru memperingati Paskah, kita baru memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Amin saudaraku. Kematian Tuhan Yesus di Golgota, di atas kayu salib itu saudaraku, itu pertanda bahwa Dia melepaskan kita dari kutuk dosa. Sama-sama katakan amin. Kematian Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, itu untuk melepaskan kita dari kutuk dosa. Amin. Galatia 3 ayat 13. Orang yang menerima kematian Tuhan Yesus, orang yang menerima curahan darahnya, itulah orang yang dilepaskan dari kutuk. Galatia 3 ayat 13. Sudah dapat saudaraku? Amin. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudaraku, hukum Taurat mengatakan upah dosa adalah maut. Itu sudah peraturan yang Tuhan tetapkan. Upah dosa adalah maut. Hukum Taurat berbicara mengenai peraturan-peraturan saudaraku. Kalau kau ingin diampuni dosamu, kau lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Itu hukum Taurat. Kita yang harusnya mati karena kesalahan kita. Dengarkan. Kita yang harusnya
kutuk, kita yang harusnya dihukum, kita yang harusnya dibinasakan. Kenapa? Karena dosa dan perbuatan kita. Tetapi dia menanggungnya itu. Tuhan Yesus menanggungnya itu di atas kayu salib. Dia menggantikan yang tadinya harusnya kita. Tetapi dia menggantikan. Dia menggantikan posisinya. Saudaraku, setiap kali kau melihat salib, seharusnya kau dan sayalah yang tergantung di sana. Tapi karena kecintaannya kepada kita, dia berkata, janganlah kiranya lalu cawan ini. Amin. Betul Tuhan Yesus katakan, kiranya tapi kehendak mulai yang jadi. Amin saudaraku. Dengan kata lain apa? Dia menerima cawan murka Allah itu saudaraku. Untuk apa? Untuk kau dan saya bisa berhubungan sama dia. Amin. Amin. Saya akan menyampaikan dengan pelan-pelan saudaraku. Supaya kau mengerti. Kenapa dia harus tergantung di kayu salib? Supaya jangan ada orang pun, satu orang pun yang melecehkannya. Jangan satu orang Kristen pun yang menghina pengorbanannya di kayu salib. Amin. Tuhan Yesus tergantung di kayu salib untuk menggantikan posisi kita. Amin. Harusnya kitalah yang terkutuk, kitalah yang binasa itu. Tetapi dia mengambil itu supaya kita terlepas. Amin saudaraku. Amin. Dan untuk bisa terlepas dari kutuk dosa itu, Yohanes 3 ayat 16 katakan saudaraku, Yohanes 3 ayat 16. Kita harus percaya dan menerima dia. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Saya bacakan bagi kita semua. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar, dengarkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sama-sama katakan amin. Amin. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, firman Tuhan sampai di sini clear and clean, jelas sekali saudaraku, berkata tidak ada keselamatan di luar Yesus. Amin. Siapapun yang berkata kepadamu ada jalan lain menuju keselamatan, kau tidak boleh mendengarkannya itu. Amin. Siapapun yang berkata ada keselamatan di luar Yesus, itu tidak bisa kau terima. Amin. Tidak bisa. Tidak ada jalan lain menuju ke sorga, tidak ada jalan yang lain. Tidak ada. Oh, ada Om, ada Pak Pendeta. Kebaikan bisa membawa kita kepada keselamatan. Saudaraku dengarkan. Tidak ada suatu kebaikan pun yang bisa membawa engkau kepada keselamatan. Amin. Tidak ada suatu kebaikan pun yang dapat membawa kau kepada keselamatan. Kenapa? Karena sudah tidak ada satu orang pun yang benar. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Dengarkan. Kebaikan tidak membawamu kepada keselamatan. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Saya akan bacakan Roma 3 ayat 10 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Mau dia baik, mau dia tidak baik, seorang pun tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Ayat 11.
Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat 12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dengarkan, tidak ada suatu kebaikan pun yang layak untuk membawa kau ke sorga. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak perlu datang ke bumi. Kalau kebaikan menurut kita, itu bisa menyelamatkan kita. Ya, dengarkan, kebaikan kita itu, kebaikanmu itu saudaraku, kebaikan orang yang kau lihat, Tuhan katakan itu bagaikan kain kotor. Kita buka ayatnya saudaraku ya, Yesaya 64 ayat 4. Yesaya 64 ayat 4. Yesaya 64 ayat 4. Saya bacakan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Dengarkan. Kesalehan, kebaikan di pemandangan Tuhan itu hanya sebagai kain kotor. Tidak ada. Kau tidak bisa menuju kepada Bapa di sorga dengan berlaku baik. Amin. Tidak bisa, saudaraku. Satu-satunya jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Di luar itu tidak ada. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Kalau ada seorang yang mengaku hamba Tuhan, seorang yang mengaku pendeta, berkata ada jalan di luar Tuhan. Kita buka satu ayat saudaraku. Ya, saya sudah siapkan tapi saya tidak bagikan tadi. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Hanya ada satu Injil, dengarkan saudaraku. Galatia 6 ayat 1. Galatia 1, saudaraku. Mohon maaf. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Saya bacakan. Yang sudah dapat katakan amin. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Dengan perikop hanya ada satu Injil. Ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Coba, tidak main-main saudaraku. Ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Saudaraku ya. Ayat 10, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin. Kalau ada suatu ajaran yang lain yang kau dengar saudaraku, bahwa ada keselamatan di luar Tuhan, terkutuklah dia. Firman Tuhan yang bilang, amin. Kalau ada yang mengatakan Alkitab itu tidak benar, Alkitab itu banyak salahnya, Alkitab itu tidak, Alkitab itu saling bertentangan. Kalau ada seorang hamba Tuhan, dari manapun firman Tuhan katakan, sekalipun dia malaikat yang datang dari sorga, firman Tuhan katakan, terkutuklah dia. Jangan pernah kau ikuti orang yang terkutuk, amin. Amin saudaraku, amin. Firman Tuhan katakan, iblis menyamar serigala berbulu
Domba. Saudara tahu apa kerjaan serigala? Serigala memangsa domba. Dia menyamar. Dia bukan menyamar menjadi gembala, dengarkan. Dia bukan menyamar menjadi yang lain. Tapi dia menyamar seperti kawanan itu sendiri. Serigala berbulu domba. Seperti malaikat terang. Kata firman Tuhan juga. Hati-hati. Amin. Hati-hati. Saya harus serius membagikan ini, saudaraku. Karena di luar sana akan banyak, akan selalu ada pengajaran yang menyesatkan. Kalau ada orang Kristen yang berkata bahwa Kristus bukan Tuhan, kalau ada yang berkata bahwa jalan keselamatan ada di luar Tuhan, dan kalau ada yang berkata Alkitab itu perlu disempurnakan, kau harus ketahui bahwa itu adalah orang yang sesat. Amin. Sesat. Tersesatlah orang itu, saudaraku. Jangan pernah mengikuti yang sesat. Orang yang sesat dia akan terkutuk, firman Tuhan katakan. Amin. Kalau ada yang menyampaikan di luar Injil yang sudah diberitakan, saudaraku, di Alkitab, jangan didengarkan. Amin. Amin, saudaraku. Itu dia. Ya. Kalau begitu, sekarang anak-anak muda ini, saudaraku ya, kalau dibilang kebaikan itu tidak ada gunanya, kalau begitu, yes, kalau begitu kami tidak perlu berbuat baik. Toh Tuhan yang sudah memberikan keselamatan. Saya tidak perlu berbuat baik, Om. Saya tidak perlu membantu orang tua. Saya tidak perlu datang ke gereja. Toh berbuat baik tidak mendatangkan keselamatan. Alkitab tidak pernah kontradiksi, saudaraku, tidak pernah bertentangan. Dengarkan. Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Sudah dapat, saudaraku? Yakobus 4 ayat 17. Kita baca bersama-sama Yakobus 4 ayat 17 dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sama-sama katakan kiri kananmu, berdosa lo gak membantu aku, bilang. Berdosa kamu gak membantu aku, bilang. Loh, ini dengarkan, saya ulangi Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Dia salah akan hal itu. Tapi bukan berbuat baik itu yang membawa dia kepada keselamatan. Amin. Nangkap ya, saudaraku ya? Nangkap? Selama kita hidup berbuat baiklah. Amin. Setelah kau meninggoy, saudaraku, tidak ada kata-kata pertobatan lagi. Dengarkan. Setelah kau mati, tidak ada lagi keselamatan jika kau di luar Tuhan. Enggak ada. Kau dari neraka dipindahkan nanti ke surga. Kenapa? Oh, waktu aku mati, ternyata Stephen berdoa terus di kuburan. Oh Tuhan. Gak akan merisah. Amin. Di dunia inilah, dengarkan saudaraku. Kalau kau ada ujian besok hari, kalau kau ada ujian hari Senin, saudaraku, dengar. Kalau kau ujiannya hari Senin dan kau belajarnya hari Selasa, apa yang terjadi? Selesai. Ujiannya ketika kau masih hidup ini. Guys, dengarkan guys.
Ya guys ya. Selama kau hidup, itulah ujiannya. Amin. Kerjakanlah keselamatanmu, firman Tuhan katakan. Setelah kau meninggoy, gak ada lagi. Makanya jangan terlambat. Sudah dibilang sidang skripsi hari Senin jam 9. Lalu kau datang hari Selasa jam 9. Dan kau belajarnya pun hari Selasa jam 6 pagi. Sudah terlambat, tertutup semuanya. Amin. Jangan sampai terlambat, dengarkan. Selagi kau mendengarkan firman Tuhan, dengarkan, lakukan, amin. Kau harus berbuat baik. Saudaraku, anak Tuhan itu harus berbuat baik. Tapi bukan itu yang membuatmu masuk kepada ke surga. Bukan. Berbuat baik itu harus kita lakukan, amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan, amin. Sama-sama katakan, saya harus berbuat baik. Sama-sama katakan, saya harus membantu teman-teman saya. Gitu dong, amin. Saya. Habis itu datang kokonya, bantu dulu dong. Oh, kamu aja situ, aku ngantuk. Baru abangnya minta tolong. Baru adiknya minta tolong. Bang, bantu dong adik bang. Apa kamu bantu-bantu? Kamu punya tangan, punya kaki, punya mata. Urus sendiri situ. Aduh. Kalau ada orang yang tahu harus berbuat baik dan dia tidak melakukannya, dia bersalah. Amin. Orang Kristen harus berbuat baik, tetapi bukan perbuatan baik yang membawamu kepada keselamatan. Amin. Ya. Makanya selama kita hidup, taburlah yang baik. Amin. Tabur yang baik, tabur yang baik. Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, dia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dari roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Sama-sama katakan amin. Amin. Jangan sesat, Tuhan tidak mau dipermainkan. Ya, aku sudah selamat juga, udahlah. Ya, nggak apa-apa lah, mabuk-mabukan dulu lah. Ya, nggak apa-apa lah, ya. Open BO dulu lah sebentar. Ya. Mumpung aku lagi di luar kota nih, nggak ada yang liatin. Mulai buka aplikasi. Ya, aplikasi apa namanya saudaraku? Untuk mesan-mesan kayak gitu aplikasi apa namanya? Micet. Saudaraku ya, jangan dipakai aplikasi itu, amin. Di-download dulu micetnya. Ya. Akhirnya kegencet dia, pakai micet, kegencet dia saudaraku ya. Ya, mata Tuhan selalu melihat, amin. Jangan sesat, jangan kau kira, aku sudah terima Tuhan Yesus, aku selamat kok. Ya. Puji Tuhan, kau masih sempat minta ampun. Ya. Bagaimana ketika kau lagi melakukan dosa, kau mati di tempat tidur bersama seorang yang tidak benar, saudaraku. Ya. Bagaimana ketika kau lagi mabuk-mabuk kayak ini? Aku kan kakak rohani, Tuhan mengertilah. Nah karena ile, mabuk dia, ya kiri kanan cewek, di depan banci, saudaraku ya. Kalau kau pernah melakukan hal seperti itu, saudaraku, bersyukur kepada Tuhan. Makanya setiap hari ucapkan terima kasih, amin.
Kalau kau masih dikasih Tuhan kesempatan bernafas hari ini, say thank you Lord. Amin. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Seperti yang kesaksian tadi katakan, kenapa dia meninggal duluan? Itu haknya Tuhan, amin. Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu, saudaraku. Rumahnya sudah disiapkan di sorga. Amin. Saya berdoa supaya rumah saya jangan cepat-cepat selesai di sorga, amin. Amin, saudaraku. Coba lihat kiri kananmu, jangan-jangan rumahnya sudah siap di sorga. Coba lihat kiri kananmu ya. Jangan dulu selesai rumahnya. Amin. Ya gereja, jangan selesai dulu rumahmu di sorga, amin. Apalagi Nelson, jangan dulu ya. Ikut retreat dulu baru 50 tahun kemudian. Amin. Amin saudaraku. Iya. Tuhan punya kuasa atas itu. Ya. Banyak orang bilang Tuhan itu maha kasih dan dia adalah gembala yang agung. Minggu depan saya akan bagikan itu saudaraku. Amin. Sebenarnya mau saya langsung bagikan. Ya. Tuhan maha kasih, maha adil. Dia gembala yang agung, tidak akan mungkin kita dibiarkannya masuk neraka. Tuhan itu maha pengasih dan dia adil saudaraku. Dia akan membalaskan orang atas setiap perbuatannya. Ketika berbicara neraka saudaraku, itulah bukti keadilan Tuhan. Amin. Itulah bukti bahwa Tuhan adil. Ya. Tetap semangat di dalam Tuhan, amin. Jangan izinkan sesuatu apapun, mau dari sosial media, mau Kristen apapun dia namanya saudaraku, ya. Banyak orang mengataskan nama Kristen tetapi dia mengalami kemunduran. Mau dia Kristen liberal kah, Kristen progresif kah, saudaraku ya. Dikatakan progresif, tetapi ada jalan keselamatan di luar Tuhan, no. Kau harus menolaknya itu mentah-mentah, amin. Kalau ada, katakan orang-orang mengatakan dia Kristen apapun, dan dia mengatakan bahwa orang menjadi anak Tuhan tanpa harus percaya kepada Yesus, tanpa harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhannya, orang itu juga adalah anak Allah. Oh, enak sekali dia ngomong seperti itu, saudaraku. Tidak ada. Kalau kau mendengar di sosial mediamu ada yang seperti itu, katakan dalam hatimu, kasihan dia loh. Amin. Gak usah kau banyak dengar-dengar lagi. Ya. Kasihan dia loh bilang. Kalau ada hamba Tuhan yang hanya berkata-kata, memutar balikkan Alkitab, hanya dengan perasaan, gue rasa, gua rasa, gua gelap bilang, amin. Makanya kasih lampu di gua itu. Ya, gua rasa sih nggak mungkin Tuhan Yesus gitu. Ya. Saudaraku, mulai sekarang saya minta kepada kita semua untuk belajar Alkitab, amin. Baca Alkitab itu, amin. Baca Alkitab itu, ikro. Amin, saudaraku, baca. Kalau orang suka hukum harusnya dia suka membaca Alkitab. Ya. Ya. Kalau kau mau lulus, kau menjadi pengacara yang handal nanti saudaraku, kau harus belajar baca Alkitab, amin. Bagaimana kau baca kitab undang-undang KUHP yang setebal segede gitu? Ya. Sudah selesai baca Alkitabnya Stephen, tidak selera abang baca Alkitab. Misalnya Stephen yang di sana, amin. Stephen di sini baca Alkitab terus.
Amen. Oh iya, lagi tidur juga baca Alkitab. Apalagi lagi bangun, pasti main Roblox. Saudaraku, amin. Tetap semangat, amin. Mulailah membaca Alkitab, amin. Seperti kesaksian tadi yang luar biasa, saudaraku. Ya, dunia ini, saudaraku ini dengarkan. Dunia ini akan semakin menghimpitmu. Semakin kau mau kompromi sama dunia, dengar. Semakin kau mau kompromi sama dunia, makin kau digencetnya. Semakin kau kompromi sama dunia, makin kau digencetnya. Semakin kau ketakutan, makin kau digencetnya. Pandang kepada Yesus, amin. Pandang saja. Lagu sekolah minggu ada seperti itu, saudaraku. Pandang kepada Yesus. Sehingga kau tidak tersesat, amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Apa yang membawamu menjauh dari kasih Tuhan? Apa yang membawamu jauh dari kasih Tuhan? Hati-hati, saudaraku. Bisa pacarmu yang membawamu jauh dari Tuhan. Pacar gelapmu itu, ya tidak kelihatan, gelap sekali mungkin warna kulitnya, saudaraku. Ya. Atau apakah handphonemu yang membawamu jauh dari Tuhan? Bangun tidur kau langsung megang handphone, main Roblox, ibadah main Roblox, main Mobile Legend, mendengarkan firman Tuhan, tetapi sambil main game. Apa yang membuatmu jauh dari Tuhan? Segala sesuatu yang membuatmu jauh dari Tuhan, ini dengarkan. Tuhan akan mengambilnya itu. Sampai kau menangis, Tuhan akan mengambilnya itu. Anakku, Gigi, jangan main game lagi Gigi ya. Enggak Tuhan, enggak. Tapi begitu mau tidur kau main game juga. One day Tuhan akan mengambil itu semuanya. Apa yang membuatmu jauh dari Tuhan? Teman di sekolahmu kah? Sepeda motormu kah? Setiap hari kau melap sepeda motormu. Mau tidur lap sepeda motormu. Bangun tidur lap sepeda motormu. Ingat, suatu hari Tuhan akan mengambil itu darimu. Kalau kau mulai menduakan Dia. Amin. Kalau seorang pria kah yang mengambil hatimu dari Tuhan? Dengarkan, suatu hari Tuhan akan menarik itu semuanya menjauh dari hatimu. Dia akan menarik itu. Apa yang membawamu datang kepada Tuhan? Dengarkan saudaraku, semuanya tutup matanya. Renungkan ini saudaraku. Apa yang membawamu saat ini datang kepada Tuhan? Apakah kau datang kepada Tuhan hanya karena mengisi waktu kosongmu? Apakah kau datang kepada Tuhan karena kau lagi meminta sesuatu? Kau meminta berkat kepada Tuhan. Kau menjadikan Tuhan sebagai tempat pencari kekayaan. Apa yang membuatmu? Apakah kau datang kepada Tuhan karena kau selalu dimarahin mamamu di rumah?
Lalu kau lari ke gereja karena kau bosan di rumah. Saat ini, tentukan arah hatimu. Aku datang kepadamu Tuhan, karena Engkaulah keselamatanku. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, I love you Jesus. Hatiku mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai. Oh, keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau sama-sama katakan, oh Tuhan Yesus, Yesus kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta keindahanmu. Yesus ya lama di mataku. Sekali lagi katakan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Bikin komitmenmu yang baru Tuhan, aku tidak akan pernah menggantikan kau dengan yang lain Tuhan. Keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Jangan pernah hatimu lari daripada Dia. Sekali lagi katakan, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia, di mataku, di mataku Engkau termulia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, kita sorakan haleluya. Yes Tuhan, benar bahwa hanya Engkaulah satu-satunya jalan keselamatan bagi setiap kami Tuhan. Bukan karena perbuatan baik yang kami lakukan, tapi hanya oleh karena pengorbanan-Mu yang telah menebus setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bawa kami untuk lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Untuk kami terus melangkah bersama dengan-Mu. Untuk kami hanya memandang, fokus kami hanya tertuju kepadamu saja. Terima kasih atas kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biar Tuhan kau berkati hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Dan kuasa urapan yang baru daripada Tuhan. Bahkan keluarganya juga Tuhan yang berkati.
Setiap apapun yang mereka butuhkan, perlukan, Tuhan yang cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan korban syukur kami yang kedua. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita yang kedua. Dan dipersilakan memberikan di kantong yang telah disiapkan, kita mengangkat pujian kita, hidupku di tanganmu. Bagai anak panah. Hidupku di tanganmu, anugerah bagiku, sungguh itu tak pernah terbayangkan. Kau memakai hidupku Dengan kekuatanmu, dengan kekuatanmu. Kau lengkapi diriku, sungguh itu tak pernah terpikirkan. Kau memakai hidupku. semuanya saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita menyatakan pujian ini. Di tanganmu, aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasamu, hancurkan